Pagi itu, matahari belum naik sepenuhnya, tapi panasnya sudah mulai menyelinap masuk dari sela-sela jendela yang retaknya semakin lebar. Aku duduk termenung di atas kursi plastik yang warnanya mulai pudar, memandangi ember cucian yang airnya sudah keruh. Di dalamnya, terendam seragam sekolah anakku yang tak kunjung kering. Sudah 2 hari ini mendung tak berpihak. Dan yang lebih menyakitkan, aku bahkan tak punya sabun cuci. Hanya dikucek dengan air, berharap kotoran bisa luruh karena iba. Di kamar sempit yang dindingnya mengelupas, anakku Adit bersiap-siap. Ia merapikan rambutnya sendiri di depan cermin kecil yang mulai buram. Perutnya berbunyi sejak malam. Tak ada nasi, tak ada roti, bahkan garam pun habis. Aku hanya bisa memberi air hangat, berharap perut kecilnya tertipu walau hanya sebentar. "Mah, hari ini Adit ujian, boleh nggak bawa botol kosong ke sekolah? Nanti Adit isi air di keran belakang kelas," ucapnya dengan suara pelan. Aku menelan ludah. "Boleh, Nak. Tapi nanti bilang ke Bu Guru ya, kalau belum bisa bayar uang komite. Ibu janji, bulan ini Ibu usahakan." Adit mengangguk, lalu memelukku. Tubuhnya kurus. Bau badannya tak bisa kusembunyikan. Sudah 2 hari tidak mandi. Air sumur kering, dan aku tak punya uang untuk beli air isi ulang. Sementara itu, suamiku, lelaki yang dulu bersumpah akan menafkahiku lahir dan batin, masih terlelap di ruang tengah. Tubuhnya dibungkus selimut tebal, dan di sampingnya tergeletak ponsel mahal serta earphone nirkabel. Sisa kopi kekinian di gelas plastik masih ada di meja, lengkap dengan bungkus makanan dari restoran yang bahkan aku tak tahu namanya. Semalam dia pulang jam 2 dini hari. Saat aku bangun dan menanyakan uang belanja, dia malah tertawa kecil. "Kan aku udah beliin kamu mie instan minggu lalu. Cukup dong. Jangan boros." Hatiku mencelos. Mie instan 1 bungkus untuk 2 orang selama seminggu. Itu bukan hemat. Itu penyiksaan. Tak lama kemudian, suara motor besar terdengar dari luar. Itu suara motor teman suamiku, yang sering menjemputnya nongkrong. Dengan langkah malas, dia bangun, menyambar jaket mahal dan kacamata hitam, lalu keluar tanpa bicara apa-apa padaku dan anaknya. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang makin menjauh. Seolah kami ini hanya batu kecil di jalan hidupnya yang mewah. Hari ini aku tak punya uang. Bahkan Rp1.000 pun tidak. Aku tak tahu harus memberi Adit apa untuk bekal sekolah. Aku tak tahu harus bagaimana lagi meminta. Aku sudah mencoba pinjam ke tetangga, tapi mereka pun hidup pas-pasan. Aku berjalan ke dapur, membuka lemari kecil yang kosong melompong. Hanya ada 1 gelas plastik, dan beberapa butir garam yang menempel di sudut. Aku duduk di lantai, memeluk lututku. Air mata yang semalam sudah kering, kini kembali mengalir. Bukan karena lapar, tapi karena aku merasa tak berdaya di hadapan tanggung jawab yang makin berat. Dulu, aku selalu percaya bahwa Allah akan memberi jalan. Tapi sekarang, aku bahkan tak tahu jalan mana yang harus kupilih. Di luar sana, suamiku tertawa-tawa, membagikan story tentang kopinya, sepatunya, dan kata-kata bijak yang ia tulis sendiri. Seolah hidupnya sempurna. Seolah rumah ini tak pernah ada. Dan aku masih di sini, duduk di lantai dapur dengan air mata yang menetes tanpa suara. Bertanya dalam hati, sampai kapan aku dan anakku harus hidup seperti ini? Hari itu matahari menyengat luar biasa. Panasnya menembus kulit, menyusup ke dalam tulang. Aku berjalan terseok dengan anakku yang menggenggam tanganku erat. Kakinya telanjang. Sandalnya putus sejak 2 minggu lalu dan tak mampu kubelikan yang baru. Langkah kami pelan, menyusuri trotoar yang penuh debu, menuju tempat yang tak pernah terpikir akan kudatangi sebelumnya. Minimarket di ujung jalan itu ramai. Orang-orang keluar masuk membawa kantong belanja. Beberapa ibu tampak memilih sayuran dan buah-buahan segar. Anak-anak kecil merengek minta jajanan. Tapi aku dan Adit hanya berdiri di pinggiran, menatap dengan mata kosong. Perut kami sudah tak lagi bisa protes. Ia terlalu lelah untuk mengeluh. Aku genggam selembar kardus bekas. Kutulisi semalam dengan spidol yang tintanya hampir habis. "Tolong, kami butuh makan.
Kalimat itu pendek. Tapi bagiku, menulisnya adalah luka. Harga diri sebagai istri, sebagai ibu, hancur berkeping. Tapi aku tak lagi punya pilihan. Kalau hari ini aku tidak berbuat apa-apa, mungkin anakku akan jatuh pingsan di jalan. Atau lebih parah lagi, dia bisa sakit karena terlalu lama menahan lapar. Kami duduk di dekat tiang listrik. Adit bersandar padaku, sementara aku menunduk, menghindari tatapan orang. Setiap ada yang lewat, dadaku berdebar. Ada yang melirik sinis, ada yang pura-pura tidak melihat. Tapi ada juga yang mendekat. Seperti seorang ibu tua dengan jilbab lusuh yang menghampiri sambil membawa sebungkus roti. Ini buat anakmu ya, Nak. Ibu juga gak punya banyak. Tapi semoga cukup untuk hari ini. Aku langsung menunduk, menahan tangis. Aku cium tangannya, mengucap terima kasih dengan suara tercekat. Semoga Allah balas kebaikan ibu, bisikku. Adit menggigit rotinya perlahan. Dia senyum padaku. Tapi aku tahu itu bukan senyum bahagia. Itu senyum yang berusaha tidak membuatku tambah sedih. Tak lama kemudian, aku melihat seseorang yang sangat aku kenal. Teman nongkrong suamiku, yang sering pamer motor baru. Ia berjalan masuk ke minimarket, lalu keluar dengan membawa kantong penuh camilan dan kopi dingin. Ketika ia melihatku dan Adit, wajahnya langsung berubah. Buru-buru ia menunduk dan mempercepat langkah. Aku tahu dia akan bilang pada suamiku. Tapi aku tidak peduli. Kalau dia peduli, mestinya sejak dulu menegur sahabatnya agar bertanggung jawab pada keluarganya. Sore menjelang, aku dan Adit kembali ke rumah. Tubuh kami lelah. Wajah kami terbakar matahari. Tapi setidaknya, hari itu kami makan sepotong roti dan seteguk air pemberian seorang ibu yang entah siapa. Ketika sampai di rumah, suara tawa suamiku sudah terdengar dari dalam. Ia sedang menonton video lucu di ponselnya. Ruang tamu berantakan, dengan bungkus makanan cepat saji dan botol minuman mahal di mana-mana. Dia tidak melihat wajah Adit yang memerah karena panas, atau kakiku yang gemetar karena berdiri terlalu lama. Dia hanya menoleh sekilas, lalu tertawa lagi. Lama amat dari pasar? Tumben kamu rajin. Katanya enteng. Aku hanya diam. Tak ada pasar. Tak ada belanja. Hanya panas, lapar, dan malu. Tapi aku tak ingin berdebat. Suamiku sedang berada dalam dunia lain. Dunia yang hanya berisi dirinya sendiri dan segala kesenangannya. Malamnya, aku mendengar dia menelpon seseorang. Suaranya keras, tanpa rasa sungkan. Gue kemarin beli vape yang baru. Bro, anjir. Mantap, lo harus coba deh. Mahal sih, tapi worth it lah. Hidup tuh dinikmati, jangan kayak orang susah. Aku duduk di pojok kamar, memeluk Adit yang sudah tidur. Nafasnya berat, tubuhnya masih panas. Aku tak tahu apakah itu karena terik matahari atau karena ia terlalu lama kelaparan. Dan di ruang sebelah, suamiku masih tertawa, membahas kesenangan yang bahkan tak pernah menyentuh kami sedikit pun. Aku tahu malam itu, aku tidak hanya kehilangan cinta, tapi aku juga kehilangan tempat berpijak yang dulu kupikir akan selalu ada. Pagi itu langit sedikit lebih terang, tapi rumah kami tetap kelam. Suara ayam tetangga bersahutan, sementara di rumah ini hanya terdengar detak jam dinding yang sudah tak akurat. Adit masih tidur. Di sampingnya, seragam sekolah yang sudah kering tapi belum disetrika. Aku tak punya setrika. Kabelnya terbakar sejak 2 bulan lalu. Dan untuk membeli yang baru, bahkan hanya mimpi. Aku melangkah keluar, berniat menjemur cucian seadanya. Tapi saat membuka pintu, aku langsung tertegun. Motor satu-satunya yang biasa kupakai mengantar Adit ke sekolah hilang. Aku celingukan ke kiri dan kanan, tapi yang tersisa hanya bekas roda di tanah dan selembar plastik bungkus makanan yang tertiup angin. Jantungku berdegup kencang. Aku masuk tergesa ke dalam rumah. Mas, motornya kemana? Tanyaku sambil menarik rah bajunya yang masih duduk di lantai dengan ponsel di tangan. Dia hanya menoleh pelan. Ekspresinya datar. Udah aku gadai. Santai aja. Nanti juga balik. Aku tercekat. Kau gadai? Tanpa bicara dulu?
Itu satu-satunya kendaraan kita. Adit mau sekolah naik apa? Dia berdiri, menyeringai, lalu mengambil kopi dari atas meja. Ya jalan kaki kek. Naik angkot. Kreatif dikit napa. Mataku memanas. Aku merasa seperti disambar petir. Selama ini aku diam. Aku tahan lapar. Aku tahan hinaan. Tapi sekarang dia mulai menjual masa depan anaknya. Buat apa kau gadai motor itu? Suaraku serak, menahan tangis. Dia diam sejenak. Lalu membuka ponselnya, memperlihatkan layar berisi foto-foto sepatu baru, vape mahal, dan earphone merek luar negeri. Promo langka. Sayang kalau dilewatkan. Jawabnya datar. Aku terduduk lemas. Ingin berteriak. Tapi tak ada suara yang keluar. Aku hanya bisa menatap wajahnya. Wajah yang tak lagi ku kenali. Dulu, wajah itu penuh semangat saat melamar kerjanya yang pertama. Wajah itu bersinar ketika pertama kali menggendong Adit. Tapi sekarang, yang tersisa hanya dingin dan hampa. Siang itu, wali kelas Adit menelepon. Aku menjawab dengan hati yang bergetar. Bu, mohon maaf. Adit belum bayar SPP 3 bulan. Kami mohon pengertiannya. Kalau sampai pekan depan belum ada kabar, terpaksa kami nonaktifkan sementara. Aku hanya bisa berkata, iya bu, saya usahakan. Lalu kututup telepon dan memeluk Adit yang baru pulang jalan kaki. Wajahnya lesu, kakinya lecet. Aku tak tahan lagi. Aku bawa surat dari sekolah itu ke suamiku. Kutaruh di atas meja, tepat di hadapannya yang sedang asik main game di ponsel. Dia hanya melirik, lalu kembali pada layarnya. Itu urusan kamu. Aku udah cukup pusing mikirin hidup. Aku menggeleng tak percaya. Adit itu anak kita, bukan hanya anakku. Dia mengangkat bahu. Aku capek. Kalau kamu gak kuat, silakan keluar. Aku gak nahan. Kata-kata itu seperti cambuk terakhir yang menyayat hati. Aku menatapnya lama. Dalam hatiku, sesuatu pecah. Rasa sayang itu perlahan mati. Diganti dengan getir yang menumpuk sejak lama. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di pojok kamar, menatap Adit yang tertidur dengan kaki tertekuk karena nyeri. Tubuhnya mulai demam. Aku tak punya uang untuk ke dokter. Tak punya kendaraan untuk ke puskesmas. Tak ada satupun yang bisa kugadaikan. Bahkan cincin kawin pun sudah lama dijual demi beras sekarung. Suamiku masih di ruang tamu. Masih tertawa kecil, bercanda lewat telepon dengan temannya. Membicarakan dunia yang bukan milikku. Dunia yang penuh lampu, musik, dan pamer kebahagiaan palsu. Dan aku masih di sini, memeluk anakku yang mulai panas. Dengan hati yang penuh luka dan pikiran yang mulai lelah. Tapi satu hal yang ku tahu pasti. Aku tak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku harus memilih, bertahan dan membusuk dalam diam, atau pergi dan mulai dari nol. Demi anakku. Malam itu, aku terjaga di sudut kamar yang remang. Dinding kusa memantulkan suara tangisku yang kutahan dengan bantal. Adit masih demam. Keningnya basah oleh air yang kuperas dari kain bekas. Tak ada obat. Tak ada minyak kayu putih. Hanya air dan doa yang kupunya. Aku duduk diam di tepi kasur lusuh, memandangi wajah anakku yang makin pucat. Kuku-kukunya biru. Nafasnya berat. Aku tahu, ini bukan sekadar masuk angin. Tapi aku juga tahu, kalau aku bangunkan suamiku, dia hanya akan marah atau lebih parah, keluar begitu saja, pura-pura tak dengar. Aku ambil dompet yang sudah robek di pinggirannya. Kosong. Bahkan tak ada recehan. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku peluk Adit. Kubisikkan pelan. Nak, sabar ya. Kita cari pertolongan malam ini. Dengan kain panjang yang biasa kugunakan untuk gendong saat Adit kecil, aku lilitkan di tubuhku, menyelipkan Adit ke dalamnya. Tubuhnya terasa panas sekali. Tapi ia masih sadar. Matanya mengerjap perlahan. Aku keluar dari rumah pelan-pelan. Jalan kaki di tengah malam. Tanpa sandal, hanya bermodalkan tekad dan rasa takut yang kuabaikan. Aku jalan ke pos ronda, berharap ada yang bisa bantu. Tapi kosong.
Aku lanjut ke warung Bu RT. Tapi lampunya sudah mati. Semua rumah gelap. Semua pintu tertutup rapat. Sampai akhirnya aku duduk di emperan musala kecil, yang pintunya tidak terkunci. Di sana aku duduk, memangku Adit, memejamkan mata sambil menangis pelan. Tiba-tiba, ada yang menyentuh bahuku. Bu, ini kenapa? Anaknya kenapa? Aku menoleh. Seorang pria separuh baya dengan peci dan sarung berdiri di depan kami. Ia pengurus musala. Wajahnya cemas. Tanpa banyak tanya, dia membantuku membawa Adit masuk, menghidupkan kipas kecil, dan mengambil air putih. Anaknya panas tinggi. Ini harus ke dokter, Bu. Tapi sekarang gak mungkin, ya? Aku hanya mengangguk lemah. Pria itu membuka dompetnya dan menyodorkan selembar uang. Ini saja, Bu. Besok pagi Ibu bawa ke puskesmas ya. Ini alamat saya. Nanti bilang ke petugas kalau dari Pak Haji Soleh. Aku tercekat. Mataku panas. Aku cium tangan beliau. Tak tahu harus bilang apa. Tapi hatiku mulai hangat. Untuk pertama kalinya, ada yang peduli bukan karena kewajiban, tapi karena empati. Esok paginya, dengan uang itu, aku bawa Adit ke puskesmas. Diagnosanya tifus ringan karena kelelahan dan kurang asupan. Aku tak heran. Tapi aku lega. Adit dirawat sebentar, diberi obat, dan bisa pulang dengan syarat harus benar-benar istirahat dan makan bergizi. Masalahnya, dari mana aku harus dapat makanan bergizi? Aku pulang dengan langkah lesu, menggendong Adit yang tertidur di punggungku. Di depan rumah, suamiku sedang duduk merokok, wajahnya kesal. Kamu bawa anak kemana? Gak izin. Gak bilang. Seenaknya. Aku berdiri menatapnya lama. Tak ada lagi takut. Tak ada lagi tangis. Yang tersisa hanya tekad. Kau tahu dia demam semalaman. Tapi kau tetap tidur. Kau tahu aku gak punya uang. Tapi kau gadai motor. Sekarang kau marah karena aku berusaha selamatkan anakku. Dia mendesis. Melempar rokoknya ke tanah. Kamu mulai kurang ajar ya. Perempuan kok ngomel terus. Aku masuk rumah tanpa menjawab. Kupeluk Adit. Lalu duduk di kamar. Mencoba berpikir jernih. Sudah cukup. Aku harus buat keputusan. Malamnya, aku tulis sesuatu di selembar kertas. Kutulis dengan hati yang bergetar. Tapi niat yang sudah bulat. Kertas itu aku lipat dan kusembunyikan di bawah bantal Adit. Pagi berikutnya, setelah memastikan Adit cukup membaik untuk ditinggal sebentar, aku keluar rumah. Tak bawa apa-apa, hanya tubuh dan niat. Aku berdiri di pinggir jalan, menghadap deretan toko, dengan perut kosong dan hati penuh harap. Aku kembali membawa kardus bekas itu. Tapi kali ini, bukan di depan minimarket. Aku berdiri di lampu merah, di bawah terik matahari pagi yang menyilaukan. Menunduk, menyodorkan tangan. Demi Adit, demi perut yang tak boleh kosong lagi, demi masa depan yang masih bisa diselamatkan. Walau harga diriku sudah kugadaikan sepenuhnya. Lampu merah itu panjang sekali. Setiap kali lampu berhenti, aku melangkah pelan di antara deretan motor dan mobil. Satu tangan membawa kardus lusuh. Tangan lain mengelap keringat yang mengalir deras dari pelipis. Hinaan, cemoohan, bahkan tatapan jijik semua kutelan mentah-mentah. Aku tidak peduli lagi. Yang kupedulikan hanya satu hal. Adit. Ada yang menutup kaca mobilnya rapat-rapat saat aku dekati. Ada yang menggeleng cepat. Tapi ada juga yang diam-diam menyelipkan selembar uang kecil dan berkata lirih. Semangat, ya Bu. Buat anak. Aku mengangguk cepat sambil tersenyum. Meskipun air mata hampir jatuh, aku tahan sekuat mungkin. Aku tidak boleh menangis. Aku harus kuat. Hari itu aku hanya dapat Rp13.000. Tidak cukup untuk nasi dan lauk, tapi cukup untuk beli bubur hangat buat Adit. Aku pulang dengan langkah cepat. Di depan rumah, aku lihat Adit duduk di teras. Matanya berbinar melihatku membawa plastik putih. Bunda bawa makanan. Tanyanya dengan suara serak. Aku angguk dan peluk dia erat-erat. Iya, Nak. Bunda bawa bubur. Hangat, enak,
Dan ada telurnya. Senyumnya itu, senyum kecil itu, membuat semua rasa sakit di dadaku runtuh. Aku tidak menyesal berdiri di lampu merah. Aku tidak malu. Justru di saat aku mengemis, aku merasa menjadi ibu yang benar-benar berjuang. Malamnya, hujan turun deras. Atap rumah bocor. Air menetes dari dua sudut. Aku sibuk menampung air dengan baskom dan ember. Sementara suamiku marah karena hujan mengganggu sinyal ponselnya. Ini rumah kayak kapal bocor. Gak becus ngurus rumah. Bentaknya. Aku tak menjawab. Aku hanya menatapnya sebentar. Lalu kembali duduk di dekat Adit yang tidur. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang berubah dalam hatiku malam itu. Rasa takutku menghilang. Rasa malu pada suami yang dulu begitu kuagungkan musnah. Pagi hari berikutnya, saat aku sedang menyapu halaman depan, tetangga sebelah datang. Namanya Bu Novi, istri dari guru TK tempat Adit dulu sekolah. Aku lihat kamu kemarin di lampu merah. Ya? Kamu ngamen? Tanyanya. Suaranya lembut tapi matanya jelas iba. Aku tersenyum kecil. Iya, Bu. Maaf kalau mengganggu pandangan. Bu Novi menggenggam tanganku. Enggak, kamu gak salah. Aku malah salut. Kamu ibu hebat. Kamu mau kerja halal. Bukan nyolong. Aku dan suamiku udah bahas. Kalau kamu mau, besok kamu bantu aku di dapur catering. Gajinya gak besar, tapi cukup buat makan. Aku tertegun. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa seperti ditarik keluar dari lubang gelap. Aku peluk Bu Novi erat-erat. Bibirku gemetar. Terima kasih, Bu. Aku mau. Aku benar-benar mau. Sejak hari itu, hidupku mulai berubah. Pelan. Sangat pelan. Tapi pasti. Setiap pagi aku berangkat lebih dulu dari matahari. Bantu potong sayur. Masak. Bungkus nasi kotak. Kadang pulang dengan badan pegal dan kaki bengkak. Tapi hati bahagia karena bisa beli beras 1 liter dan telur 2 butir. Adit mulai ceria lagi. Meskipun belum bisa sekolah karena SPP masih menunggak. Dia sudah bisa bermain dan belajar menulis di rumah. Dia tahu, bundanya sedang berjuang. Dan dia pun ikut berjuang dengan senyumnya yang tak pernah padam. Suamiku? Dia mulai terusik saat tahu aku kerja dan bisa bawa uang walau sedikit. Dia mulai bertanya-tanya, mengintip isi dompetku. Bahkan pernah marah karena aku tak memberi sepeser pun dari gajiku padanya. Aku ini kepala rumah tangga. Kamu harus nurut sama aku. Tapi kali ini, aku berdiri tegak. Kepala rumah tangga yang mana? Yang tak pernah kasih makan istri dan anak? Yang gadai motor demi vape? Yang marah kalau kita kelaparan? Dia membentak. Tapi aku tak gentar. Kalau kau merasa terganggu, silakan pergi. Aku gak akan halangi. Hari itu untuk pertama kalinya dia tak menjawab. Dia hanya masuk kamar dan mengurung diri. Esoknya, dia keluar rumah tanpa pamit. Dan sejak hari itu, dia tak pernah kembali. Aku tidak menangis, tidak bertanya, tidak mencari. Karena aku sudah punya segalanya di sini. Adit, dapur kecil tempatku bekerja. Dan hati yang kembali utuh meski pernah retak. Aku pernah jatuh. Jauh. Tapi aku memilih bangkit. Bukan demi harga diri, tapi demi cinta. Cinta seorang ibu yang rela mengemis, berdiri di tengah panas dan hujan, demi anak yang dia tahu akan tumbuh menjadi cahaya. Dan aku bersyukur, Allah masih memberiku jalan. Jalan yang tidak indah, tapi jujur. Jalan yang tidak mudah, tapi penuh berkah.